Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asdin, Prodi PBA 1. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Hadis. Jadi terlebih dahulu saya ingin mengartikan salah satu dari pembahasan tersebut, yaitu Al-Hadisus Shahih. Ta'rif al-hadisu sahih huwa al-musnadu al-muttasilu isnaduhu binaqli al-adil ad-dobit ani al-adil ad-dobit illah muntahau min ghairi suyuzin wala illatin. Dengan artinya penjelasan hadis sahih. Jadi dia margin terhubung rantai penularannya dengan sebuah keadilan, bertugas tentang adil, bertugas untuk batasannya, dan dia selain anomali dan tidak ilat. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan, yaitu pengertian hadis dan pembagian hadis. Hadis menurut bahasa yaitu baru terjadi, sedangkan secara istilah adalah apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat, tabiat, dan akhlaknya. Di dalam pembahasan ilmu hadis ada satu pembahasan mengenai khobar hadis, terdapat ya makbul dan mardud. Khobar makbul adalah kebenaran orang yang menyampaikan khobarnya itu lebih kuat atau terpercaya, serta wajib dijadikan sebagai hujjah dalil dan mengamalkannya. Sedangkan khobar mardud adalah kebenaran orang yang menyampaikan khobarnya itu tidak kuat atau terpercaya, serta tidak boleh dijadikan sebagai hujjah dalil. Selanjutnya kita masuk ke pembagian hadis. Yang pertama itu hadis sahih. Sahih merupakan kalimat mustaq dari kalimat sahha yasihu suhan wasihatan, artinya sembuh, sehat, selamat dari cacat, benar. Sedangkan secara istilah yaitu apa yang sanadnya bersambung dengan periwayatannya yang adil, dobit, memiliki hafalan yang kuat dari awal sampai akhir dengan tanpa syad dan tidak pula cacat. Iman al-Suyuti menjelaskan hadis sahih dengan hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobit, tidak syad dan tidak berillat. Definisi hadis sahih secara konkret baru muncul setelah Imam Syafi'i memberikan penjelasan tentang riwayat yang dapat dijadikan hujjah. Yang pertama itu apabila diriwayatkan oleh perawi yang dapat dipercaya, pengalaman agamanya dikenal sebagai orang yang jujur memahami hadis, yang diriwayatkan dengan baik, mengetahui perubahan arti hadis bila terjadi perubahan lafadznya, mampu meriwayatkan hadis secara lafaz, terpelihara lafalnya bila meriwayatkan hadis secara lafaz, bunyi hadis yang diriwayatkan sama dengan hadis. Yang kedua yaitu rangkaian riwayatnya bersambung sampai kepada baginda Muhammad SAW, atau dapat juga tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, sanadnya bersambung. Setiap perawi dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari perawi terdekat sebelumnya. Keadaan itu berlangsung demikian sampai akhir sanad dari suatu hadis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rangkaian para perawi hadis sahih sejak perawi terakhir sampai kepada perawi pertama, para sahabat yang menerima hadis langsung dari Nabi Muhammad SAW, bersambung dan dalam periwayatannya. Sanad itu hadis dianggap
tidak bersambung bila terputus salah seorang atau lebih dari rangkaian para perawinya. Bisa jadi rawi yang dianggap putus itu adalah seorang rawi yang dhaif, sehingga hadis yang bersangkutan tidak sahih. Yang kedua yaitu perawinya adil. Seorang dikatakan adil apabila ada padanya sifat-sifat yang dapat mendorong terpeliharanya ketakwaan, yaitu senantiasa melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Dan juga terjaganya sifat mur'uh, yaitu senantiasa berakhlak baik dalam segala tingkah laku dan hal-hal yang dapat merusak harga dirinya. Yang ketiga yaitu perawinya dobit. Seorang perawi dikatakan dobit apabila perawi tersebut mempunyai daya ingat yang sempurna terhadap hadis yang diriwayatkannya. Perawi dobit adalah mereka yang kuat hafalannya terhadap apa yang pernah didengarkannya, kemudian mampu menyampaikan hafalan tersebut kapan saja manakala diperlukan. Ini artinya bahwa orang yang disebut dobit harus mendengar secara utuh apa yang diterima atau didengarkannya, kemudian mampu menyampaikan kepada orang lain atau meriwayatkannya sebagai aslinya. Selanjutnya yang keempat yaitu tidak syadz. Syadz adalah hadis yang bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat atau lebih sitkah perawinya. Maksudnya adalah suatu kondisi di mana seorang perawi berbeda dengan rawi yang lain yang lebih kuat posisinya. Kondisi ini dianggap syadz karena bila ia berbeda dengan rawi yang lain yang lebih kuat posisinya, baik dari segi kekuatannya atau daya hafalannya atau jumlah mereka lebih banyak, maka para perawian lain itu harus diunggulkan dan ia sendiri disebut syadz. Maka timbullah penilaian negatif atau terhadap perawinya hadis yang bersangkutan. Yang kelima itu tidak berilat. Hadis berilat adalah hadis-hadis yang cacat atau terdapat penyakit karena tersembunyi atau samar-samar yang dapat merusak kesahihan hadis. Dikatakan samar-samar karena jika dilihat dari segi zahirnya hadis tersebut terlihat sahih, adanya kesamaran pada hadis tersebut mengakibatkan nilai kualitasnya menjadi tidak sahih. Dengan demikian yang dimaksud hadis tidak berilat ialah hadis yang di dalamnya tidak terdapat kesamaran atau ragu-raguan. Selanjutnya analisis terhadap hadis tersebut. Yang pertama, sanadnya bersambung karena semua rawi hadis tersebut mendengar dari gurunya. Yang kedua, semua rawi pada hadis tersebut dobit. Yang ketiga, tidak syadz karena ada pertentangan dengan hadis yang lebih kuat serta tidak cacat. Selanjutnya, pengertian hadis hasan. Hasan secara bahasa adalah sifat yang menyerupai dari kalimat al-husna, artinya indah, cantik. Sedangkan menurut istilah adalah apa yang sanadnya bersambung dengan perawinya yang adil, hafalannya yang kurang dari awal sampai akhir, sanad dengan tidak syadz dan tidak pula cacat. Selanjutnya, klasifikasi hadis hasan. Yang pertama, hadis hasan li zati. Hadis yang sanadnya bersambung dengan periwayatan yang adil, dobit meskipun tidak sempurna dari awal sanad hingga akhir. Sanad tanpa ada kejanggalan dari cacat yang merusak hadis. Yang kedua, hadis hasan li ghairi. Hadis yang pada sanadnya ada pada perawi yang tidak diketahui keahliannya, akan tetapi dia bukanlah orang yang terlalu banyak kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Kemudian ada riwayat dengan sanad lain yang sesuai dengan maknanya. Yang ketiga, kehujatan hadis hasan. Hadis hasan sebagaimana halnya hadis sahih meskipun derajatnya di bawah hadis sahih adalah hadis yang dapat diterima dan dipergurukan sebagai dalil atau hujjah dalam penetapan suatu hukum atau dalam beramal. Para ulama hadis, ulama usul fikih dan fuqaha sepakat tentang kehujjahan hadis hasan. Selanjutnya, pengertian hadis dhaif.
Doif secara bahasa adalah kebalikan dari kuat, yaitu lemah. Sedangkan secara istilah yaitu apa yang sifat dari hadis hasan tidak tercangkul terpenuhi dengan cara hilangnya satu syarat dari syarat-syarat hadis hasan. Dengan demikian, jika hilang salah satu kriteria saja, maka hadis itu menjadi tidak sahih atau tidak hasan. Lebih-lebih jika hilang itu sampai 2 atau 3 syarat, maka hadis tersebut dapat dinyatakan sebagai hadis dhaif yang sangat lemah. Karena kualitasnya lemah, sebagian ulama tidak menjadikan sebagai dasar hukum. Adapun khaidifannya karena beberapa hal. Yang pertama, sebab terputusnya sanad. Akan terputus sanad pun terbagi 2, yaitu terputus secara nyata. Yang kedua, terputus secara bersembunyi. Selanjutnya yang kedua itu sebab penyakit pada rawi. Penyakit pada rawi pun terbagi 2. Yang pertama itu penyakit dobit hafalannya, dan yang kedua penyakit pada ketakwaannya. Selanjutnya yang ketiga itu doif karena tidak dobit. Dan yang keempat, doif karena kejanggalan dan kecacatan. Yang kelima, doif dari segi matan. Cukup sekian dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum.